Hai sahabat Quick Devotion, selamat malam. Gimana harimu hari ini? Capek? Penuh kegiatan? Atau justru lagi tenang-tenangnya? Apapun yang kamu alami, malam ini kita mau ambil waktu sejenak buat tenangin hati. Kita mau ngobrol sama Tuhan bukan sekedar doa formal, tapi ngobrol yang bikin hati nyaman banget. Kadang Tuhan gak butuh kata-kata indah dari kita. Dia cuma mau kita datang apa adanya. Kayak sahabat yang ngerti banget isi hati kita, bahkan waktu kita belum sempat cerita apapun. Tujuan video ini sederhana banget. Biar kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan di tengah kesibukanmu. Dan biar kamu ngerasain bahwa Tuhan tuh deket banget sama kamu. Mari kita tenangkan diri dan berdoa dulu. Tuhan, Yesus yang baik, kami datang malam ini dengan hati yang terbuka. Kami mau belajar untuk ngobrol sama Engkau, mengenal Engkau lebih dalam, dan merasakan kasih-Mu yang menenangkan. Tuhan, pakai waktu malam ini untuk berbicara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita buka dari Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat ini sederhana banget, tapi dalam. Daud nulis ini bukan di saat semuanya baik-baik aja. Dia nulis ini di masa hidupnya penuh tekanan, banyak musuh, dan banyak orang gak ngerti dia. Tapi Daud tahu satu hal, ngobrol sama Tuhan tuh selalu jadi tempat paling aman. Dia bilang, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bukan sebagian, tapi isi hati semuanya. Artinya, Tuhan gak pengen kita datang dengan topeng. Dia mau kejujuran, bukan kesempurnaan. Menurut saya, salah satu hal paling indah dari hubungan kita sama Tuhan adalah kita bisa ngobrol sama Dia kapan aja, di mana aja, tanpa takut dihakimi. Tuhan gak pernah bilang, kamu harus kuat dulu baru datang ke aku. Dia justru bilang, datanglah apa adanya. Saya jadi ingat satu pengalaman pribadi. Beberapa waktu lalu saya ngalamin masa di mana hati rasanya penuh banget kecewa, capek, dan jujur bingung. Saya udah coba cerita ke teman, tapi kadang mereka cuma bisa denger tanpa ngerti sepenuhnya. Akhirnya malam itu saya duduk diam di kamar, lampu udah saya matiin, cuma bilang pelan, Tuhan, aku lelah banget. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dan di situ, tiba-tiba ada rasa tenang yang gak bisa dijelasin. Saya sadar, ternyata ngobrol sama Tuhan itu gak selalu butuh jawaban cepat, tapi butuh hati yang mau terbuka. Kadang kita cuma butuh tahu bahwa Dia dengerin, bahwa kita gak sendirian. Tuhan itu bukan cuma pendengar yang baik. Dia juga sahabat yang ngerti perasaan terdalam yang bahkan kita sendiri gak bisa ungkapin. Di Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Artinya, bahkan waktu kita cuma bisa diem, nangis, atau nggak tahu mau ngomong apa, Tuhan tetap ngerti bahasa hati kita. Saya percaya salah satu alasan kenapa ngobrol sama Tuhan bikin nyaman banget, karena Dia nggak pernah memotong pembicaraan kita. Dia nggak buru-buru ngasih solusi, Dia hadir dulu biar hati kita tenang dulu. Kadang kita datang ke Tuhan dengan banyak daftar permintaan. Tuhan, tolong beresin ini, sembuhin itu, kasih jalan keluar ini. Tapi malam ini, gimana kalau kita datang tanpa daftar apapun? Cuma duduk dan bilang, Tuhan, aku pengen ngobrol sama Engkau. Aku pengen cerita. Mungkin kamu lagi ngerasa hidupmu penuh tekanan, kerjaan gak beres, hubungan gak harmonis, atau bahkan kamu lagi kehilangan semangat rohani. Percayalah, Tuhan tetap ada. Dia gak pernah capek dengar cerita kita, bahkan yang sama berulang kali. Dia gak bilang, lagi-lagi masalah itu. Dia cuma bilang, aku di sini. Ceritain aja. Ngobrol sama Tuhan itu juga bukan cuma waktu kita sedih, tapi juga waktu kita bahagia. Waktu hal-hal kecil terjadi hari ini kayak berhasil nyelesain tugas, atau ada orang baik yang tiba-tiba nolong kita, kita bisa bilang, Tuhan, makasih ya. Hari ini aku ngerasa Engkau baik banget. Hal-hal sederhana kayak gitu bikin hubungan kita sama Tuhan jadi hangat. Saya suka membayangkan kalau doa itu kayak percakapan dua arah. Kita ngomong, Tuhan dengerin. Tapi sesudah itu, ada momen diam, dan di keheningan itu,
Tuhan juga ngomong lewat hati kita. Kadang lewat damai sejahtera, kadang lewat ayat yang tiba-tiba muncul dalam pikiran, kadang lewat rasa lega setelah kita cerita. Malam ini, saya mau ajak kamu untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Tarik napas pelan-pelan dan renungkan. Kapan terakhir kali kamu ngobrol sama Tuhan dengan jujur, bukan karena harus, tapi karena rindu? Kalau sudah lama, malam ini adalah waktu yang tepat buat mulai lagi. Mulai dengan kalimat sederhana, Tuhan, aku pengen deket sama Engkau lagi. Dan percayalah, Dia nggak akan menolakmu. Dia justru tersenyum dan berkata, akhirnya kamu datang lagi. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Kami belajar bahwa Engkau bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tapi juga sahabat yang selalu siap mendengar. Terima kasih karena ngobrol samamu bikin hati kami tenang dan nyaman. Tuhan, malam ini kami berdoa buat setiap sahabat yang nonton. Kalau ada yang lagi sakit, kiranya Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Pulihkan tubuh, hati, dan pikiran mereka. Buat yang lagi capek, beri kekuatan baru. Buat yang hatinya kosong, isi dengan kasih-Mu. Kami juga minta berkat-Mu untuk hari ini sampai malam nanti. Lindungi kami dalam istirahat malam kami, biar kami bangun besok dengan hati yang penuh damai sejahtera. Dan kalau malam ini ada yang mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau. Ampuni dosa-dosaku dan pimpin hidupku mulai malam ini. Aku mau hidup dekat denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih sudah ikut Saat Teduh Malam bareng Quick Devotion. Kalau kamu diberkati, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Dan buat sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kasih, kamu bisa menyalurkannya lewat informasi yang ada di deskripsi video di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa ngobrol sama Tuhan malam ini ya. Karena ngobrol sama Dia tuh bikin nyaman banget.